Halo, perkenalkan nama saya Jonathan Hutahayan. Saya mahasiswa dari Universitas Singapura Bangsa Karawang dengan NPM 2010631170149 kelas 3D. Kali ini saya ingin membawakan presentasi dengan tema jaringan komputer. Di sini pembahasannya akan ada yang pertama ada kabel strike dan crossover, lalu yang kedua ada konfigurasi routing perangkat jaringan komputer, lalu yang ketiga ada instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel, lalu yang keempat ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel, lalu yang kelima ada macam-macam sistem operasi jaringan. Di pembahasan yang kedua dan ketiga, saya akan melakukan prakteknya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada kabel strike dan crossover. Kabel strike, pengertiannya terlebih dahulu saya akan menjelaskan. Kabel strike adalah istilah untuk kabel yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya. Bisa EIA atau TIA 568A atau EIA atau TIA 568B pada kedua ujung kabel. Sederhananya, urutan warna pada kedua ujung kabel sama. Pada kabel strike, pin 1 di salah satu ujung kabel terhubung ke pin 1 pada ujung kabel lainnya. Pin 2 terhubung ke pin 2 di ujung lainnya, dan seterusnya. Untuk penjelasan lebih jelasnya, saya akan menunjukkan lewat gambar. Jadi kabel strike itu ada dua jenis, ada yang 568A dan 568B. Yang saya jelaskan tadi, pin 1 dan pin 2 itu maksudnya, jika di sini saya jelaskan di 568A dulu. Jika di pin 1 itu dia putih hijau dengan kabel putih hijau, maka di akhir di pin 1 di sini juga dia akan terhubung dengan putih hijau. Jika di pin 2 dia hijau, maka di pin 2 akhir di sini juga akan hijau, dan seterusnya. Di sini ada 568B wiring. Di sini pembedanya di pin 1, kalau misalnya di pin 1 itu hijau, putih dan hijau, di 568B di situ ada putih dan orange. Dan di sini di pin 2-nya itu ada hijau, sedangkan di 568B di sini ada orange. Di pin 3-nya dia menggunakan kabel putih dan orange, sedangkan di pin 3-nya 568B menggunakan kabel putih hijau. Di pin 6 dia menggunakan kabel berwarna orange, sedangkan di 568B dia menggunakan kabel berwarna hijau. Setelah itu semuanya sama dan fungsinya pun sama. Berikut adalah fungsi kabel strike. Untuk menghubungkan komputer ke port biasa di switch, lalu menghubungkan komputer ke port LAN, modem, kabel atau DSL, menghubungkan port 1 router ke port LAN, modem, kabel atau DSL, menghubungkan port LAN router ke port uplink di switch, lalu menghubungkan dua hub atau switch dengan salah satu hub atau switch menggunakan port uplink dan yang lainnya menggunakan port biasa. Setelah itu ada kabel crossover. Pengertiannya adalah disebut kabel crossover karena ada persilangan pada susunan kabelnya. Susunan kabel cross adalah susunan kabel silang 1 dan 3, 2 dan 6, kemudian 3 dan 1, 6 dan 2. Kabel cross digunakan untuk menghubungkan dua PC tanpa menggunakan hub atau switch, atau menghubungkan antar dua hub atau switch, sedangkan kabel strike digunakan untuk menghubungkan PC ke hub atau switch. Urutan kabel crossover itu ada dua jenis, ada 568A dan 568B. Yang tadi saya jelaskan di sini,
kabelnya itu silang. Jadi kayak 1 dan 3. Nih, misalnya 1, kabel pin 1, dia akan di akhirnya itu akan menghubung dengan 3. Ini untuk 568A. Nah, misalnya di sini ada 2 dan 6. Di awal ada 2, di akhirnya ada di pin 6. Terus di sini ada 3, kabel 3, di awal dengan 3, diakhiri dengan 1. Nih, di pin 3 awalnya diakhirinya dengan 1. Sama seperti yang 568B, bedanya hanya warna kabelnya. Setelah itu ada fungsi kabel crossover. Fungsinya untuk menghubungkan dua buah komputer secara langsung, lalu menghubungkan dua buah hub atau switch menggunakan port biasa di antara kedua hub atau switch, lalu menghubungkan komputer ke port uplink switch, lalu menghubungkan port LAN router ke port biasa di switch di hub atau switch. Lalu konfigurasi routing perangkat jaringan komputer. Pertama saya jelaskan terlebih dahulu pengertian apa itu routing. Routing IP adalah proses pengiriman data dari satu host dalam satu network ke host dalam network lain melalui suatu router, agar router dapat mengetahui bagaimana meneruskan paket-paket ke alamat yang dituju dengan menggunakan jalur terbaik. Router menggunakan peta atau tabel routing. Tabel routing adalah tabel yang memuat seluruh informasi IP address dari interface router yang lain, sehingga router yang satu dengan router lainnya bisa berkomunikasi. Routing ini memiliki macam-macam. Router berdasarkan cara pemetaan atau routing dibagi menjadi 3, yaitu ada static routing, lalu ada default routing, lalu ada dynamic routing. Oke, untuk konfigurasi routing akan saya contohkan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini kita membutuhkan 2 router 1841. Kita buat 2 dulu. Lalu kita membutuhkan 2 switch 2950 24. Di sini kita membutuhkan 4 PC. Di sini 2. Dan di sini 2. Jadi ada 4 jumlahnya. Lalu semuanya untuk switch ke PC kita sambungkan menggunakan kabel strike. Jadi switch ke router ini ke flash internet, lalu ke flash internet 01. Lalu dari switch ke PC itu ke sini flash internet. Lalu dari switch ke PC 1. Sama seperti router yang 0 tadi, kita sambungin ke sini, ke switch dulu, lalu flash internet, lalu flash internet lagi ke PC ke flash internetnya, lalu flash internet ke flash internet. Di sini semua belum terhubung. Kita harus hubungkan terlebih dahulu dengan cara kita buat dulu si PC ini memiliki IP. Karena dia bukan DHCP, jadi si IP-nya ini, IP PC-nya harus diisi secara manual satu persatu. Di sini saya akan mengisi di sini saya untuk mempermudah saya memberikan label terlebih dahulu. Di sini 192.168.1.1. Lalu di sini 192.168.2.1. Lalu di sini 192.168.2.1.
10.1. Lalu di sini ada 192, 168, 10.2. Saya rapihkan. Seperti itu. Lalu kita isi IP PC-nya satu persatu. Sini ada, sini kita buat 192, 168, 1.2. Karena nanti di sini kan 1.1, jadi kita beri ubah gitu. Lalu untuk default gateway-nya itu kita buat IP yang ada di sini 192, 168, 1.1. Lalu kita isi PC yang sebelahnya, dia ke desktop, IP address, lalu di sini kita buat IP-nya 192, 168, 1.3. Tadi kan 1.2. Ini di sini kita buat 1.3. Lalu kita ketik sekali aja, nanti biar submesh-nya itu muncul otomatis. Lalu default gateway-nya kita buat 192, 168, 1.1 seperti ini. Setelah itu kita setting di PC sebelahnya itu kita seperti biasa IP configuration, lalu ke IP address-nya kita isi 192, 168, 2.2. Ini pembeda dari sini juga ya, biar agar beda gitu. Lalu di sini kita buat 192, 168, 2.1 agar sama seperti ini. Setelah itu kita buat lagi IP di sini, IP address-nya 192, 168, 2.3, 192, 168, 2.1 seperti ini. Ntar saya cek dulu apakah sudah benar. Ini sepertinya sudah benar semua. Lalu setelah itu kita setting semuanya melalui router. Kita ke CLI. Sebenarnya bisa lebih mudah itu menggunakan config, tapi di sini saya akan menggunakan CLI. Di sini kita ketik N terlebih dahulu, lalu tulis terminal, konfigurasi terminal, lalu di sini di sini belum saya hubungkan menggunakan kabel serial. Di sini belum saya taruh port juga ya. Sorry, saya lupa. Di sini kita matikan terlebih dahulu. Lalu kita taruh H2 ICT di sini. Lalu kita nyalakan kembali. Lalu di sini kita matikan lagi. Lalu masukkan kembali. Kita nyalakan. Lalu di sini kita hubungkan kabel serial DTE ke flash internet. Ke serial 0. Ya, di sini. Saya lupa deh, sebenarnya di sini harus butuh juga atau tidak, tapi tidak apa, kayaknya tidak bermasalah. Di sini lalu kita setting lagi ulang ke CLI. Di sini kita klik no. Kita ulang N. Lalu lalu di sini kita bikin in SE. Di sini tadi apa? Nah, SE 0. SE 0
lalu IP address-nya IP add 192.168.10.1. Ini IP address-nya dia, si routernya. Lalu kita buat submesh-nya 255.255.255.0. Lalu kita setelah itu kita exit, lalu kita setting untuk yang FA-nya tadi nih, jalur kabelnya di sini. Nah, ini FA 0, berarti kita setting di sini integer in FA 0 lalu di sini kita IP add 192.168.1.1. IP yang di sini untuk si switch-nya ini yang tadi buat masukin ke IP ini. Lalu kita buat submesh-nya 255.255.255.0. Oh, nice. Exit. Kita ke router. Selanjutnya kita ke router 2. Atau di sini tulisannya router 1, tapi saya sebutnya ini router 2, ini router 1. Lalu di sini kita sama seperti tadi, lakukan seperti tadi. Di sini n, lalu conf, lalu di sini kita buat in se 0 0 0 IP add 192.168.10.2 untuk ini IP routernya. Terus lalu 255.255.255.0. Setelah itu lalu kita exit. Kita buat lagi di sini untuk FA-nya ini jalur yang ke sini FA 0 0. Lalu di sini IP add 192.168.2.1. 255 untuk submesh-nya 255.255.0. Iya benar. Lalu kita EXA dulu, terus X. Kalau dari PC di sini nih, di sini akan sukses. Di sini pun akan sukses karena sudah terhubung. Lalu, tapi kalau di sini ini tidak akan terhubung. Nah, di sini violet. Untuk terhubung, maka kita harus hubungkan router 1 dengan router 2 terlebih dahulu. Kita buka CLI lagi, kita enter, lalu di sini kita IP route 192.168.2.0. Lalu bikin submesh-nya 255.255.255.0. Lalu buat 192.168.10.2. Ini IP-nya yang belakang ini untuk si router 2. Lalu selesai kita exit. Kita pergi ke setting ke router 2-nya. Kita buat sama. Ini IP route 192.168.1.0. Lalu 255 untuk submesh-nya titik 0. Lalu 192.168.10.1. Ini IP-nya si router 1.
Kita enter X. Setelah itu kita coba sekarang apakah sudah terhubung. PC 1 sudah, ke PC sini masih valid. Coba kita coba ulang. Sudah sukses. Di sini lagi, ke sini sukses. Lalu sini pun masih valid. Coba kita coba ulang. Sudah sukses. Router ke router sudah sukses. Berarti untuk konfigurasi routing di sini sukses. Ini merupakan contoh static routing ya. Setelah itu kita akan membahas tentang instalasi jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu apa sih itu jaringan komputer berbasis kabel dan nirkabel. Jaringan kabel merupakan jaringan yang menggunakan kabel sebagai media transmisi datanya. Kondisi jaringan atau network menggunakan kabel jaringan dinilai lebih stabil dan lebih tahan terhadap cuaca. Hal ini tentu saja disebabkan karena sifat dari kabel itu sendiri yang memiliki jalur sendiri di dalam jaringan. Lalu di sini saya akan membuat contoh instalasi jaringan kabel menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita buat baru. Di sini kita membutuhkan satu server. Lalu kita membuat untuk print ya, menggunakan print. Jadi kita taruh sini printer. Lalu karena kabel kita membutuhkan satu switch. Switch. Kita menggunakan switch 295024. Lalu kita membutuhkan 4 buah PC. 1 2 3 4. Lalu kita sambungkan semua menggunakan kabel copper strike. Ini sebenarnya pakai copper strike ya, cuman saya klik ini agar otomatis gitu biar nggak terlalu ribet. Kita sambungkan semua terlebih dahulu. Lalu kita setting IP address-nya si server. Di sini untuk IP address-nya si server kita buat 192.168 terus 10.2. Setelah itu di sini kita bikin penanda dulu ya teman-teman. Di sini 192.168.10.2. Berarti ini IP-nya si server. Lalu kita setting IP address-nya si printer. Di sini kita ke config terus ke fast internet. Di sini kita cek harus on ya harusnya. Terus di sini kita masukkan IP address-nya 192.168.10.3. Submesh-nya akan keisi otomatis. Kita tandain dulu. Tadi IP-nya berapa? Nah, ini. Lalu kita beri tanda. Setelah itu kita isi IP address-nya si PC pertama. IP-nya 192.168.10.4. Lalu setelah itu sudah kita ke PC 5. PC 5 itu maksudnya PC 2 ya teman-teman.
Cuman karena tadi habis mempraktekkan yang routing, jadi di sini tulisannya PC 5. Tapi tidak masalah sih sebenarnya. Terus di sini kita masukkan IP-nya 192.168 lalu 10.5. Setelah itu kita masukkan ke IP ke PC 3 192.168 terus 10.6. Terus ini kita isi lagi 192.168 10.7. Setelah itu coba kita tes terlebih dahulu apakah sudah terhubung atau tidak. 1 ke PC 2 sukses, PC 1 ke PC 3 sukses, PC 1 ke PC 4 sukses. Coba kita hubungkan PC 1 ke server sukses, PC 1 ke printer sukses, PC 2 ke server sukses, PC 3 ke server sukses, PC 3 ke printer sukses, PC 4 ke printer sukses, PC 4 ke server sukses. Sekarang saya akan menjelaskan jaringan nirkabel. Simpelnya sih tadi jaringan kabel itu menggunakan kabel, sedangkan si jaringan nirkabel itu dia tuh nggak menggunakan kabel sama sekali. Kita coba. Ini kita tandain dulu tadi untuk IP address-nya. Jaringan nirkabel atau wireless adalah teknologi elektronika yang beroperasi tanpa kabel. Jaringan wireless memungkinkan pengguna menjelajahi World Wide Web atau tersambung ke jaringan tanpa kekusutan kabel. Wireless sangat praktis karena pengguna dapat memindahkan perangkatnya tanpa terganggu bentangan kabel. Lalu saya akan mencontohkan instalasi jaringan komputer berbasis yang nirkabel. Kita setelah itu menggunakan access point. Habis itu kita ke server, kita ganti. Tadi kan kita pakai kabel, jadi menggunakan fast internet. Sekarang kita nggak pakai fast internet, jadi kita setting ke fisikalnya. Dia ini masih, ya kita matikan dulu, kita ganti portnya. Kita menggunakan WPM 300N. Lalu kita tarik, lalu kita nyalakan. Setelah itu lakukan sama dengan print, dia di fisikal seperti ini. Kita tarik dulu yang tadi, dia kan pakai fast internet, sekarang dia pakai WPM. Kita nyalakan kembali, jangan lupa dinyalakan ya. Sudah benar, sudah nyala. Setelah itu PC kita ganti juga. Portnya kita ganti. Oh, ini masih nyala jadi nggak bisa diganti. Lalu portnya kita ganti. Nyalakan lagi. Lalu kita ke sini. Matikan dulu PC-nya. Tarik portnya.
ambil WPM yang 300N, klik lalu nyalakan. Lalu di sini kita ganti lagi. Di sini kita matikan dulu. Kita ganti portnya ke WPM 300N. Kita ganti juga di PC itunya, PC keempat. Ini kita matikan dulu, portnya kita ganti. Karena di sini kita ganti IP address-nya seperti tadi. Tadi servernya itu IP-nya 192.168.10.2. Submesh-nya tinggal klik nanti keisi otomatis. Ini tadi IP servernya biar sama kayak yang kabel. Lalu di sini kita setting di wireless, kita ganti ke static biar isinya manual. Lalu IP-nya kita isi 192.168.10.3. Seperti tadi juga 192.168.10.3. Sudah cocok. Setelah itu kita tutup. Kita ke IP address lalu ke static. Kita isi IP yang tadi 192.168.10.4. Kita ke static 192.168.10.5. Kita ke static juga 192.168.10.6. Berikutnya kita ganti lagi address-nya ini ke static 192.168.10.7. Nah, seharusnya ini sudah jadi ya teman-teman. Kita tes dulu PC 4 ke PC 5, sukses. PC 1 ke PC 3, sukses. Sini ke sini, sukses. Lalu sini ke sini, sukses. Sukses. Sukses juga. Kita coba ke server. Sukses. Sukses. Sukses juga. Sukses. Sukses juga. Ini ke printnya. Dia sukses. Sukses. Berarti praktikumnya juga di sini prakteknya udah sukses semua. Perbedaannya tadi kabel dengan nirkabel. Kalau si kabel dia di sini penghubungnya menggunakan switch. Si switch ini menghubungkan ke server ke printer dan ke PC. Kalau di yang nirkabel dia tuh nggak menggunakan kabel sama sekali. Dia tuh menghubungkannya menggunakan yang nggak menggunakan kabel, jadi dia menggunakan access point, bukan pakai switch. Jadi seperti itu perbedaannya kabel dan nirkabel. Jaringan kabel dan nirkabel. Sini kita kembali lagi ke penjelasan materi selanjutnya. Di sini ada jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel. Jenis-jenis keamanan jaringan nirkabel itu ada keamanan wired equivalent privasi atau WEP. Merupakan metode pengamanan dengan menggunakan enkripsi kunci yang dimasukkan ke klien maupun ke access point. Kunci atau kata sandi harus cocok dengan kata sandi yang diberikan access point ke klien. Lalu ada WiFi
Protected Access atau WPA. Keamanan WPA didesain menggunakan PC yang berfungsi memberikan authentication server yang memberikan kunci pada masing-masing klien dari suatu jaringan nirkabel yang menggunakan access point sebagai di sini harusnya media sentral komunikasi. WPA menggunakan metode enkripsi algoritma RC4. Lalu ada Wi-Fi Protected Access 2 atau WPA 2. WPA 2 adalah protokol keamanan jaringan nirkabel pengganti WPA. WPA 2 menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Chipper Mode with Block Chaining Message Authentication kode protokol sebagai pengganti TKIP. Oleh karena itu, WPA2 menjadi protokol paling aman dibandingkan WEP dan WPA. Setelah itu ada Wi-Fi Protected Access Preserved Key atau WPA PSK. Adalah pengamanan jaringan nirkabel terproteksi melalui password preserved key, yaitu metode autentikasi klien dengan password hingga 133 karakter melalui teknik enkripsi. WPA menggunakan enkripsi TKIP. Lalu ada Wi-Fi Protected Access 2 Preserved Key atau WPA 2 PSK. Adalah sistem keamanan jaringan nirkabel atau wireless yang terbaru yang lebih baik dari WEP dan WPA PSK. WPA 2 PSK menggunakan dua jenis dekripsi atau decryption, yaitu Advanced Encryption standar atau AES dan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. Lalu ada map filter. Adalah metode filtering untuk membatasi akses di MAC address. Semua perangkat jaringan mempunyai alamat MAC address. Cara kerja MAC filtering yaitu access point atau router menseleksi komputer atau perangkat mana yang dapat terhubung ke jaringan. Jadi tidak semua perangkat dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi tersebut. Lalu setelah itu pembahasannya ada macam-macam sistem operasi jaringan. Macam-macam sistem operasi jaringan itu ada Windows. Adalah sistem operasi jaringan yang paling banyak digunakan sekarang. Keunggulan dari sistem operasi ini adalah pengoperasian yang sangat mudah. Ini karena sistem operasi Windows adalah sistem operasi jaringan berbasis grafis atau GUI. Windows adalah sistem operasi perkembangan dari MS-DOS. Setelah itu ada Unix. Adalah operasi berbasis teks, sehingga sistem ini jarang digunakan. Pengoperasian Unix dengan menggunakan line command base sehingga tidak user friendly. Unix adalah dasar dari OS yang lain, yaitu Linux. Linux adalah perkembangan dari Unix dan merupakan gabungan dari Minix yang juga salah satu perkembangan dari Unix. Berbasis grafis, Linux banyak digunakan di jaringan besar seperti pengaksesan berkas pada perusahaan atau lembaga pendidikan. Linux berbeda dengan OS lain karena kernel dari komponen-komponen lainnya bebas. Linux baik digunakan untuk workstation dan server. Ini karena Linux sangat stabil dalam jangka waktu yang lama dan tahan terhadap malware. Lalu ada IBM. Digunakan sebagai pengganti DOS dan menggunakan kemampuan penuh dari mikroprosesor Intel 80280. Termasuk di dalamnya adalah modus proteksi yang mampu menjalankan perintah secara simultan. IBM merupakan gabungan dari Linux dan Windows. Namun penggunaan IBM dihentikan pada tahun 2006. Lalu ada Mac. Di sini ada Mac itu adalah operation system. Ini khusus digunakan pada produk Apple komputer. Jadi si Mac ini tuh cuman ada di produknya Apple.
Mac adalah sistem operasi jaringan berbasis grafis pertama dengan kelebihan yang lebih menguntungkan. Mac cenderung stabil karena menggunakan Unix. Mac juga multitasking sehingga kuat menerima berbagai perintah dalam waktu bersamaan. Tampilan grafis yang sangat bagus juga didukung dengan kekebalan terhadap malware. Setelah itu ada FreeBSD, adalah salah satu perkembangan dari Unix yang bertipe Unix bebas dan diturunkan oleh Unix AT NT. FreeBSD dibuat pada tahun 1993 oleh David Greenman dan beroperasi di atas Intel X6. Sistem operasi jaringan ini berkonsentrasi untuk menyediakan berbagai software untuk berbagai kepentingan. Lalu ada Solaris. Solaris adalah salah satu sistem operasi perkembangan dari Unix. Dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 1992. Solaris adalah sistem operasi jaringan yang cukup stabil. Solaris adalah salah satu dari macam sistem operasi open source disebut sebagai Open Solaris. Solaris menuntut pengguna untuk kreatif dalam penggunaannya. Karena itulah Solaris tidak begitu user friendly sehingga tidak umum digunakan. Lalu ada Novell Network. Sistem operasi ini dikembangkan oleh Novell. Dibuat tumpukan Xerox XNS. Sistem operasi ini umum digunakan untuk komputer IBM. Novell sempat merajai sistem operasi dunia dengan jaringan sebutan NOS. Konsep dari NOS adalah pembagian disk, space, dan printer. File sharing NOS menggunakan layanan modul file dan pencarian lokasi fisik dilakukan di server. NOS memiliki network control, core control atau NCP yang lebih efektif. Sekian presentasi dari saya tentang pembahasan jaringan komputer. Terima kasih.